Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ajeng Mahiglobna Safitri, NIM 18102040102. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2018. Saat ini saya akan membawakan ceramah berjudul Manajemen Dakwah yang diperuntukkan tugas dari praktikum mandiri selama 7 menit ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat hidup sampai saat ini. Kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yang akhirnya kita bisa menikmati agama Islam pada zaman sekarang ini. Yang ketiga, mari kita awali ceramah pada saat ini menggunakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebuah dakwah tentunya adalah hal yang sangat lumrah dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan manajemen dakwah sendiri adalah suatu jurusan yang ada di dalam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang di dalamnya membahas bagaimana cara atau mengatur sebuah dakwah itu sendiri. Nah, sebuah dakwah itu akan terlaksana dengan baik apabila ada perancangan di dalamnya, ada perencanaan. Jadi sebuah dakwah itu tidak dikerjakan dengan semena-mena. Dakwah berasal dari kata da'a, ya da'u da'watan, yang berarti mengajak. Sebuah ajakan tidak bisa dilakukan apabila tidak dirancang dengan baik. Nah, maka sebuah manajemen dakwah perlu dilakukan agar sebuah dakwah ataupun ajakan, seruan kepada hal yang baik terlaksana dengan baik. Sebuah kebaikan akan kalah dengan sebuah keburukan yang terorganisir, maka sebuah ajakan yang baik tentunya harus diikuti dengan perancangan yang baik. Di dalam Islam sendiri, kata dakwah juga sangat populer dan Allah sendiri mewahyukan kepada umat manusia untuk berdakwah. Ada di dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya waltakum minkum ummah, yang artinya dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kita saja disuruh untuk menjadi sebuah umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan di situ yang dimaksud dakwah. Jadi mengajak yang belum melakukan perbuatan baik kepada melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari hal-hal yang bersifat mungkar. Tentunya sebuah ajakan tersebut tidak bisa dilaksanakan apabila tanpa perencanaan yang matang,
tanpa pengorganisan yang baik dan juga evaluasi yang dilaksanakan. Maka pentingnya pengelolaan atau sebuah manajemen dalam dakwah yang dilakukan sebelum orang itu bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Manajemen dakwah sendiri bisa dilihat dari aspek yang paling dasar, yaitu dari seorang pendainya dulu yang harus diatur. Mengelola sebuah dakwah tentunya tidak lepas dari seorang pendai yang menyampaikan ajakan tersebut kepada orang-orang yang diajak. Pendai haruslah direncanakan secara matang bagaimana kepribadian seorang dai, apa yang harus dikuasai oleh pendai, itu juga harus dipikirkan dari awal, karena pendai langsunglah yang nantinya akan terjun langsung, akan bertatap muka langsung dan mempengaruhi apakah dakwah itu akan diterima atau tidak. Dan yang kedua, tentunya setelah dai adalah mad'u, yaitu orang yang didakwahi, bagaimana cara mendakwahkannya, cara-cara agar diterima di mad'u yang satu dengan mad'u yang lain, tentunya cara mendapatkan sebuah ajakan tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian ada juga manajemen dakwah di bagian materi dakwah. Materi dakwah apa yang kira-kira bisa diterima pastinya juga berbeda dari satu orang ke orang yang lain, dari orang awam kepada orang yang sudah ahli agama. Pastinya materi dakwah tersebut juga harus dipersiapkan dengan matang, karena kalau tidak dipersiapkan, kita ambil contoh, kita mendakwahkan suatu materi yang dasar kepada ahli agama, tentu yang seperti itu sudah mereka kuasai dan akhirnya hanya berlalu saja atau kurang baik. Tapi kalau misalnya dari dasar-dasar agama tersebut kita ajarkan kepada orang awam, dan itu nanti bisa diterima oleh mad'u yang masih awam. Jadi pentingnya mengatur materi dakwah sebelum dakwah. Nah, setelah dari pendai, kemudian yang didakwahi, materi dakwah, ada yang namanya metode berdakwah. Metode berdakwah ini sudah dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya ud'u ila sabili rabbika. Nah, di sini sudah ada kata dakwah yang tertera, ud'u, ajaklah, berdakwahlah atau serulah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil. Nah, di sini dijelaskan caranya bil, yaitu dengan yang pertama hikmah, kemudian mau'izatil hasanah, pelajaran yang hasan, yang baik, kemudian wajadilhum. Wajadilhum ini berdebatlah, tapi berdebat itu bukan semata-mata adu mulut dengan omong kosong, tapi berdebatlah wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik, jadi dengan landasan yang baik, memang berniat untuk membenarkan, bukan untuk adu kekuatan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin,
dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan tentang manajemen cara penyampaian sebuah dakwah, ada di surah An-Nahl itu tadi. Nah, jadi sekian manajemen dakwah yang bisa saya sampaikan. Sebuah dakwah akan terlaksana dengan baik, akan tersampaikan dengan baik apabila ada manajemennya, ada pengelolaannya, ada pengorganisasiannya. Dimulai dari pendakwahnya, kemudian yang didakwahi atau mad'u, kemudian materi yang disampaikan, dan tata cara menyampaikannya pun juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.